Halo, assalamualaikum guys. Apa kabar? Semua kabar baik, sahabat aku dimanapun berada selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan ya. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, amin. Untuk yang menemukan masalah ya, menemukan permasalahan dalam hidup ini, semoga segera diberikan jalan keluarnya, amin. Untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya, amin. Amin, amin, amin. Oke, kembali bersama Gondes di General Reading ya. Ini adalah pembacaan secara umum, jadi bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini, dan jangan lupa selalu melibatkan Tuhanmu ya dalam setiap mengambil keputusan langkah dalam hidupmu ya. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih, karena subscribe sahabat semua berguna, berharga buat Gondes ya. Tanpa kalian Gondes bukan siapa-siapa, dan yang pasti subscribe tidak bayar. Jangan lupa like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasinya, amin. Nggak nyangka ternyata seperti ini orang-orang ini melihat kamu. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik, jadi mohon bijak ya. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia, bisa cocok, bisa tidak, bisa ada kamu sama sekali tidak ada ya. Kalau tidak ada jadikan sebagai tontonan saja, ambil pembelajarannya, ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja. Ada berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu. Di sini ada the woods, ada the fortune ya, the fortune. Berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu ya, semua akan berjalan menjadi lebih baik ya. Seseorang ini melihat kamu seperti ini, kita akan lihat apa yang dilihat dari kamu, dari orang-orang ini tentang kamu. Nah, seiring berjalannya waktu kamu dilihat seperti ini. Dilihat seperti apa Des? Ya, seiring waktu, bertambah waktu, sembah berjalan waktu, itu kamu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Amin. Harus seperti itu ya. Ya, ini adalah belenggu, batasan dalam kategori batasan lingkungan, batasan sosial, batasan bisa keyakinan atau jarak ya. Seperti itu. Jadi berjalannya seiring waktu ya, semuanya akan menjadi sebuah batasan. Di sini seperti ini kita akan melihat orang-orang ini melihat kamu tuh seperti apa. Ya, ini adalah yang kita pilih adalah batasan tentang sosial. Kamu semakin kesini beriring dengan jalannya waktu, kamu menjadi terlihat lebih baik, terlihat oleh mereka. Mungkin karena kamu yang memang berkeinginan untuk membuka sebuah perjalanan hidup baru ya, dari masa lalu yang mungkin kamu tidak bahagia, masa lalu yang kamu mungkin lebih fokus pada satu masalah, karena masa lalu yang kamu itu putus asa ya. Terlihat di sini kamu mulai untuk membuka hati, untuk membuka lembaran baru, menjadi orang lebih baik ya, dan kamu terlihat lebih mempunyai prinsip hidup, mempunyai tujuan hidup. Yang dia lihat mereka ke kamu tuh seperti ini ya. Mungkin ada yang sudah berumah tangga, ada yang memang belum, tetapi yang pasti aura kamu itu di mata mereka itu terlihat lebih baik, menjadi lebih baik dan lebih memancarkan sebuah aura positif buat mereka juga. Itu yang mereka lihat dari kamu. Sebentar, kita akan lanjutkan. Nggak nyangka ternyata seperti ini orang-orang ini melihat kamu ya. Jadi orang itu melihat kamu tuh seperti ini gitu loh. Semakin kesini tuh energi kamu, aura kamu tuh semakin positif. Kenapa? Karena kamu memang berusaha untuk bisa melupakan masa lalu yang memang betul-betul membuat selama ini tuh kamu benar-benar tidak memancarkan aura positif, karena kamu lebih banyak murung, lebih banyak bersedih, lebih banyak putus asa, seperti tidak ada energi seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu
itu ternyata di sini belenggu itu bisa kamu singkirkan, bisa kamu buang semuanya menjadi sebentuk energi positif, dan orang-orang ini melihat kamu seperti itu, lebih bahagia, lebih fresh, seperti itu, penuh dengan cinta, cinta kasih. Hidupmu lebih terlihat lebih bahagia, ya kan? Emang kalau ingin memancarkan aura positif itu bukan berarti kita memaksakan diri ya untuk bahagia, tidak. Tapi berusaha memang untuk bisa menyingkirkan hal-hal yang membuat kita tidak bahagia, yang selalu mengganggu pikiran kita, yang selalu membuat kita itu selalu terlihat negatif ya, murung ya kan. Oh, kayak nggak berenergi, nggak ada ide sama sekali. Nah, itu caranya bagaimana untuk supaya terlihat menjadi lebih baik. Aura positif itu tumbuh dari kita, itu sebetulnya dari diri kita sendiri, karena aura sendiri seperti grafik ya, grafik di mana pasang surutnya pemikiran kamu, pikiran kamu, energi kamu itu tergantung dari diri kamu sendiri ya. Jadi bukan dari lingkungan itu hanya mendukung saja, seperti itu. Jadi semua berbalik pada diri sendiri, membuat kita lebih happy. Caranya bagaimana? Jangan pernah berpikiran untuk negatif thinking. Lebih baik kita hidup ini kita isi dengan positif thinking, lebih berpositif saja, nggak usah kita mencurigai ya, udah biarin aja. Mereka mau jahat sama kita ada tameng yang dinamakan namanya waspada. Kita harus siap menghadapi hidup ini dengan positif thinking. Tapi seorang baik itu kan selalu dimanfaatkan. Kita bisa waspada. Suudon jangan, tapi waspada itu wajib. Kita boleh cinta, boleh, tapi jangan bodoh. Nakal boleh, tapi tidak boleh bodoh. Ya, seperti itu. Hilangkan perasaan curiga, hilangkan negatif thinking, hilangkan yang disebut namanya pengkhianatan ya. Kalau kita dikasih kewajiban apa, dikasih tugas, kepercayaan, kita harus amanah, seperti itu ya. Inilah yang memancarkan orang-orang ini ya di sekitar kamu tuh menjadi mencintai kamu, menyayangi kamu, karena memang terpancar aura kamu ini saat reading ini ya. Semoga tidak hanya saat reading ini, tapi semakin kesini di sini digambarkan seiring berjalannya waktu menjadi lebih baik. Hidup ini kenapa sih buat susah? Hidup itu perlu dijalanin, bukan untuk dikeluhin atau tidak untuk sekedar untuk mampir minum, tidak. Tapi untuk apa hidup ini kita isi gitu loh. Bagaimana kita mengisi hidup ini? Kita mau harus selalu terpuruk, artinya ya begini, negatif thinking yang membuat pancaran aura kamu di mata mereka, bahkan orang yang naksir sama kamu tuh ngelihat kamu tuh terlihat murung gitu loh, nggak ada nyamannya dipandangnya. Itu kita kan nggak mau seperti itu ya kan ya. Di sini ada sebuah kasih sayang. Jadi orang yang memandang kamu tuh menjadi yang memang kemarin memang sudah ada feel sama kamu itu, kayak betul-betul meyakinkan dirinya sendiri untuk betul-betul bahwa kamu itu memang pantas untuk dia cintai, seperti itu. Orang-orang memandang kamu juga lebih senang, lebih happy ya kan, melihat kamu tuh. Jadi kayak daya tarik kamu tuh besar sekali gitu loh ya. Dari cara bicara juga menjadi lebih baik. Orang kalau negatif thinking itu pasti cara ngomong saja sudah melelahkan ya kan. Dan dia atau orang-orang ini akan bertahan dengan kamu gitu loh, bertahan dengan perasaan cintanya, dan akan mempertimbangkan untuk mencintai kamu ya. Kemarin cuma sekedar melihat saja dan ada keinginan untuk mencintai kamu, tetapi ternyata semakin kesini kamu tuh terlihat semakin baik, semakin indah, semakin bijaksana, semakin cantik, semakin ya kan, seperti itu yang membuat orang ini sangat-sangat
mempertimbangkan cintanya untuk kamu, menjadi lebih sayang, lebih cinta, dan lebih melengkapi. Jadi di sini intinya kamu itu menjadi lebih baik ya. Dia orang-orang ini suka merindukan kamu dengan gaya bicara kamu yang lebih baik, yang sopan ya. Jadi kalau kita bicara tentang feminim, karena Gondes adalah wanita ya. Jadi kita bicara tentang kita aja. Kalau kita ini positif tinggi ya, itu terpancar dari kita ya. Cara bicara pun kita tidak akan merasa kelelahan untuk mencari modal-modal bicara. Jadi kita akan mengalir begitu aja, tetapi penuh dengan kontrol, seperti itu ya. Jadi melihat kamu menjadi lebih baik, lebih cantik, lebih fresh, lebih semangat. Orang ini yang sayang sama kamu ini akan semakin yakin dan semakin sayang sama kamu dan ingin selalu bertahan, seperti itu ya. Caranya bagaimana deh supaya kita itu tidak negatif thinking? Kamu terapkan pada diri kamu sendiri, bahwa dituduh itu tidak indah, bahwa disakiti itu sakit. Makanya jangan sampai kalau kamu mempunyai permasalahan masa lalu seperti gagal cinta atau gagal dalam hubungan, jangan sampai kamu itu mengikat diri kamu dengan permasalahan itu. Jangan mengikat masalah kamu dengan kegagalan itu. Tapi bagaimana kamu bisa memperbaiki? Karena tahu nggak, kalau kamu itu misalkan ditinggal pacar atau putus tanpa sebab, atau memang kamu mempunyai rumah tangga gagal karena dia meninggalkan kamu, terus kamu terluka karena dia meninggalkan, karena kamu cinta banget, tidak harus seperti itu. Teman Gondes, tidak boleh seperti itu. Ya pergi, biarlah pergi. Justru kamu sembari introspeksi diri itu, tunjukkan bahwa kamu bisa lebih baik ya, walaupun dia tinggalkan. Karena kalau kamu terpuruk, dia merasa bangga. Artinya kenapa? Dia merasa, oh ternyata kamu itu nggak bisa hidup tanpa dia gitu loh. Jadi semua orang mengalaminya. Kalau yang ditinggalkan di saat kita cinta itu pasti terluka sekali. Tapi bukan berarti kita harus terpuruk, harus menangis atau menyusahkan diri sendiri sampai lupa mencintai diri sendiri karena kamu cinta sama dia kemudian tinggalkan. Terus kemudian kamu seperti betul-betul sudah melupakan diri kamu sendiri, yang sebetulnya notabene kamu juga butuh untuk mencintai diri kamu sendiri. Justru tunjukkan pada dia bahwa tanpa kamu kamu jadi lebih baik. Jadi di saat dia melihat kamu, dia justru malah akan terpesona dan terheran. Insya Allah ngajak balikan sama kamu, karena kamu ternyata menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan guncangan yang kamu rasakan karena dia pergi itu enggak mempengaruhi kamu dan enggak terlihat oleh dia gitu. Minimal tidak menyembunyikan, tapi kamu tahu bahwa kamu masih bisa berdiri tanpa dia, dan bahkan kalau bisa menjadi lebih baik. Artinya kalau kamu terpisah dengan seseorang itu bukan sebuah kegagalan. Itu memang kehendak alam semesta, bahwa dimana kamu sudah pernah merangkai janji sama dia ingin menikah, ingin hidup bersama, tapi kenyataannya dia meninggalkan dan dia yakin kamu pasti akan terpuruk. Jangan ya teman Gondes, sahabat Gondes, tidak boleh seperti itu. Kegagalan dalam hubungan itu hal biasa. Jangankan lagi pacaran, sudah suami istri, sudah punya anak banyak aja bisa putus. Jadi justru tetap jadilah dirimu sendiri, berjalanlah dengan tegak bahwa aku mampu bisa menempiskan permasalahan. Karena kalau kamu sampai terpisah dengan dia itu bukan berarti kesalahan kamu atau kesalahan dia, memang sudah kehendaknya. Mungkin Allah mempunyai atau Allah tahu bahwa dia tidak baik untuk kamu atau kamu tidak baik untuk dia. Seperti itu aja, dan jadikan itu sebagai motivasi untuk kamu jadi lebih baik ke depannya. Karena masih ada dia yang lain yang lebih baik dari dan layak untuk kamu ya. Sosok laki-laki, sosok orang ini mengagumi kamu ya. Nggak nyangka ya, ternyata seperti ini orang-orang itu melihat kamu. Nah, ini ada sosok maskulin yang diam-diam itu memperhatikan kamu. Mungkin ini juga sudah
sudah kenal kamu atau bahkan ini mantan kamu ya. Bahkan ini mantan kamu bisa jadi ya, melihat kamu tuh menjadi lebih baik. Nah, kok heran lihat kamu tuh ditinggalin, bukannya terluka, bukannya sedih, bukannya terpuruk, tapi justru kamu menjadi lebih pribadi yang lebih matang, menjadi pribadi yang lebih sempurna. Maksudnya bukan sempurna itu bukan orang yang hebat gitu, bukan, menjadi lebih baik daripada, jadi kayak nggak ada pengaruh apapun ditinggalkan ya. Kamu nggak menjadi sosok yang termehek-mehek, nangis ditinggalkan dia terus putus asa, enggak. Kamu ternyata di mata dia ini orang yang pernah meninggalkan kamu, atau orang yang pernah dekat dengan kamu, atau bahkan orang ini orang bisa jadi ini yang orang ingin mendekati kamu juga ya. Seperti itu. Orang ini kan mengkhianati kamu. Tapi sekarang melihat kamu itu bukan ini ya, bukan apa namanya, lebih kayak apa ya, kayak ngagumin gitu loh ya. Ternyata kamu nggak masalah gitu loh ditinggal sama aku gitu. Ternyata Gondes itu, misalkan Gondes ini ditinggal sama pasangannya itu nggak masalah ya. Ya memang harusnya seperti itu ya. Kita sebagai kaum Hawa ya, kaum Adam juga sama, pokoknya sama-sama punya perasaan sentimentalnya ya kan. Ya, justru dia yang akan kaget ya, putus asa kenapa sudah ninggalin kamu gitu. Orang ini melihatnya tuh seperti itu. Tapi ini ada juga orang yang memang ingin mendekati kamu ya. Ini orang yang melihat kamu dan ingin dekat dengan kamu, ada juga di sini. Tapi kita gambarkan di sini adalah The Emperor, itu seorang yang pernah kamu kenal, yang mungkin notabene pernah ngelukain kamu atau pernah mengkhianati kamu, meninggalkan kamu gitu ya. Seperti itu. Tapi saat ini dia mempunyai sebuah persepsi lain sama kamu ya, menilai kamu tuh lain. Ternyata kamu yang kemarin itu ditinggalin karena kamu kurang cantik mungkin ya. Nah, sekarang kok kamu terlihat lebih cantik, lebih rapi, lebih mandiri. Nah, seperti itu. Itu baru sahabat Gondes ya. Jangan cengeng ya, putus cinta hal biasa, ditinggalkan hal biasa. Jangan menjadikan kamu lemah. Dia jadi ragu-ragu ingin maju ya. Ada juga yang ingin mendekati kamu di sini, ingin lebih dekat sama kamu juga. Kok kamu sosoknya begini tegas, tegar dan menarik ya, seperti itu. Dan ia ingin bertahan gitu. Yang kemarin sudah ninggalin kamu ingin datang dan ingin bertahan kembali, ingin bersama kamu lagi. Ya, sebetulnya kemarin itu permasalahannya misalkan gini ya, contohnya cuman kamu tuh kurang cantik, atau kamu tuh kurang rapi, atau kamu tuh kurang modis, atau itu sebetulnya cuman fisik ya. Tetapi sekarang enggak, dia melihat kamu itu karena ditinggalkan seseorang yang seperti dia itu kamu nggak ngaruh gitu ya, kamu bisa tetap lebih baik, tetap menjaga penampilan. Makanya kalau siapapun juga kalau ditinggal pacar itu jangan langsung lemper gitu, jangan. Tapi bangkitlah kamu, jadilah sosok yang lebih baik gitu, tetap menjaga diri, tetap merawat diri, tetap semangat minimal untuk diri sendiri. Karena apa? Cinta itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kamu nggak mencintai diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa mencintai orang lain gitu loh. Berawal dari kita. Kalau kita aja nggak sehat, bagaimana kita mau mencintai orang? Tentunya nggak bakal seperti itu. Nah, inilah orang-orang melihat kamu ya seperti ini gitu. Mau nggak sih kamu seperti ini? Cobalah kamu yang teman-teman sahabat semua dimanapun berada, yang saat ini lagi terpuruk, lagi lelah, lagi putus asa, bangkitlah. Bukan waktunya kamu untuk selalu tidur berselimutkan luka, tidur berselimutkan dengan kegelisahan, tidak. Waktunya untuk bangkit. Ya. Kalau kalian terpisah atau kalian putus atau kalian ditinggalin pergi, bukan berarti kamu tidak baik, bukan. Memang mungkin ada sesuatu hal yang Allah punya, dan Allah Maha tahu bahwa kamu atau dia itu memang punya karakter seperti itu yang tidak baik dan tidak layak untuk kamu dapatkan. Ya. Ya, seperti itu. Dan mungkin kamu tidak baik untuk dia, karena kamu yang baik ini dipasangkan dengan orang seperti itu.
Dan kenapa kamu dipertemukan? Sebagai pembelajaran untuk mengetahui bahwa ini loh seperti ini, pribadi dia itu seperti ini. Jadi kamu bisa mempertimbangkan, dan untuk kedepannya kamu menjadi lebih hati-hati untuk melangkah. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidupmu. Gunakan intuisi, jangan sampai terulang, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Artinya kejadian-kejadian yang membuat selama ini kamu putus asa, jadikan sebagai cambuk bahwa kamu bisa menjadi lebih baik. Walaupun dengan diri sendiri, ada Allah yang akan selalu menuntun kamu, akan menopang kamu. Seperti itu ya. Halo? Masih ada di sini ya. Oke. Tetap semangat, tetap optimis ya. Kegagalan bukan akhir dari semuanya. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Dan yang pasti hidup ini adalah perjalanan yang harus kita perjuangkan, dan hidup ini adalah pilihan. Jadi kita tidak bisa menentukan kesalahan orang lain untuk kita atau kesalahan kita untuk orang lain. Semua sudah ada porsinya. Seperti itu ya. Berjalanlah tetap di rel kebenaran tanpa mengurangi rasa terima kasih pada Sang Maha Pencipta, bahwa segala sesuatu sudah ada yang mengatur ya. Allah itu Maha tahu, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Yang terbaik untuk kamu yang mana, yang tidak baik untuk kamu yang mana. Allah akan memberikan jalan, caranya bagaimana. Ya kalau kamu cinta, kamu dikasih cinta. Kemudian kamu dipertemukan sama orang ini dan kamu jatuh cinta sama orang ini. Tetapi kemudian kok putus. Nah, di sini coba kamu renungkan. Ada sesuatu yang membuat kalian putus, itu pasti akan ada alasannya kenapa Tuhan memisahkan kalian. Mungkin untuk pembelajaran kamu untuk lebih baik ke depan, atau mungkin ada sesuatu yang memang tidak baik untuk kamu, atau kamu tidak baik untuk dia. Jadi jangan negatif thinking. Bentuklah hidup kamu menjadi seorang yang selalu positif thinking, agar aura kamu terpancar aura positif, terlihat bersemangat, lebih ceria, lebih fresh ya kan, seperti itu ya. Tetap optimis, jangan lupa untuk bersyukur dalam segala keadaan, dan berdoalah, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Minimal kamu bisa jadi orang yang ikhlas, dan cintailah apa yang ada di dunia ini karena Allah. Karena apa? Mencintai karena Allah, kita lebih ikhlas, lebih mengerti, lebih bukan pasrah tetapi menyerahkan cinta kamu pada Allah, agar Allah yang mengelola, kamu hanya diusahakan untuk berusaha menjaganya saja ya. Oke. Ada kesalahan dari Gondes taruh tentang hati dan jiwa, itunya Des bintangnya. Oh iya, di sini ada Sagittarius ya, ada Pisces ya, ada Pisces juga. Di sini ada Capricorn ya, Gemini, Aries dominan sekali ya. Kemudian di sini juga ada Pisces kuat sekali juga ya. Kemudian di sini ada Gemini kuat sekali juga, Virgo ada tipis-tipis ya. Kemudian ada Gemini kuat sekali ya, udah gue sebutan ya, Gemini, Aries sangat dominan, ada Scorpio juga ada ya. Tetap berjalan di rel kebenaran, tetap ambil yang manfaat ya readingan ini, karena ini bisa resonate buat kamu, bisa tidak, bisa ada di sini cerita kamu, tapi bisa tidak, karena ini adalah energi ditarik secara acak. Jadi kalau ingin pure energi kalian, silakan personal reading ya, silakan personal reading. Caranya bagaimana Gondes? Silakan hubungi nomor WA Gondes atau Telegram Gondes ya. Oke sahabat Gondes, semoga bermanfaat ya. Semoga bisa menjadikan kamu menjadi lebih kuat kalau yang lagi mendapatkan masalah ya, lebih bangkit ya, yang kemarin terpuruk ya. Cinta boleh tapi jangan nakal boleh tapi harus pintar ya, nakal tapi pintar, kalian pasti paham maksudnya Gondes. Kita ambil 5 pesannya. Tetap berjalan menjadi orang yang baik ya, karena Allah lebih menyukai orang yang baik. Walaupun Allah itu tidak pilih kasih, suka sama siapapun, tapi lebih suka pada orang yang lebih baik.
Tetap optimis ya, tetap optimis. Kemudian, tuluskah kamu mencintainya? Pertanyaannya di situ, tulus enggak kamu? Ya. Kemudian, kamu dan dia berjodoh. Ini orang yang akan datang ya, atau orang yang memang sudah pernah bersama kamu, dia mengagumi kamu kembali, melihat sisi baik kamu, sisi positif kamu ya, yang aura kamu terpancar, dia mulai akan mendekati kamu lagi ya. Mencintainya adalah suatu anugerah. Kalau kamu masih cinta dan dia dekat, silahkan diterima kembali. Jangan memakai topeng, jadilah diri kamu sendiri. Kalau senang ya bilang senang, kalau enggak ya bilang enggak. Ya, jujur saja pada diri kamu sendiri, dan kemudian sampaikan dengan segala alasan yang baik tentunya ya, bukan yang menantang, mengajak sebuah pertengkaran. Jangan, pokoknya intinya berbicaralah, karena berbicaralah baik-baik saja, karena sama-sama membuka mulut. Lebih baik bicara yang baik daripada membicarakan yang jelek. Mendingan lebih baik bicara yang baik, karena sama-sama membuka mulut. Ya enggak? Betul enggak? Betul. Kalau oke, semoga bermanfaat. Tetap optimis ya, jaga kesehatan, jangan pernah lupa, karena kesehatan adalah inti dari kita bisa bekerja, bisa menjalin cinta, bisa apapun. Dengan sehat itu indah ya. Tetap berdoa dalam segala hal, bersyukur dalam segala hal ya, dalam segala keadaan, dan tetap positif tinggi pada Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan kalian semuanya. Oke. Ada kesalahan dalam kondisi tarot tentang hati dan jiwa kepada mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.